Entah kenapa kalau bulan Ramadan niatnya berhemat malah jadi kepengen macem-macem gitu kan. Ntar beli es buah lah, kopi lah, gorengan lah, apalah gitu. Jajan-jajan sih biasanya kalau pas abis buka tuh. Bahkan sebelum buka biasanya udah niat tuh. Wah, gue buka mau pakai ini. Pas buka ternyata nggak tersentuh kan. Itu. Halo Sobat Cuan, selamat datang di Laba Spesial Ramadan. Lapaknya ibu dan bapak ya. Bareng sama saya kali ini karena Adam Isali nggak ada ya. Saya Oli Akbar, di sini ada Bapak Ai dan kita kehadiran tamu spesial kita ya, Mr. Michael Jeffriando ya, Managing Editor CNBC Indonesia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Puasa aman ya Pak ya? Puasa aman Pak ya gitu ya. Udah puasa beduk apa puasa? Setengah hari terus lanjut. Setengah hari lanjut ya. Kalau misalnya apa namanya nggak kuat ya udah minum aja dulu ya kayak gitu ya pokoknya. Oke. Seperti biasa di Laba bakal ada pertanyaan random yang disiapkan oleh teman-teman di sini dan kita bakal disuruh jawab pertanyaannya nih Pak ya. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Oke, kita mulai tanpa basa-basi. Hup. Oke, temanya mengerikan. Ya. Aduh, ini karir atau keluarga nih? Tahan godaan di bulan Ramadan. Nah, apa nih godaannya? Oke, kita baca ya, mulai dari gue dulu nih, nomor 1 nih. 1. Godaan apa yang paling sulit kamu tahan saat bulan Ramadan? Oke. Kalau dari saya sih ini Pak, ngantuk. Berawal dari marah dulu, biasanya kesel, gedek gitu ya, gara-gara ada yang ada di grup WhatsApp atau gimana gitu ya, tiba-tiba naik darah, ngantuk habis itu. Kalau makan sama minum sih nggak ada masalah. Iya gitu juga ya. ya. Kalau Pak Ai gimana kira-kira? Iya juga sih. Itu juga lagi jangan-jangan. Ngantuk sama males kali ya. Kalau Males puasa ya. tuh bawaannya males kalau mau kerja itu. Pengennya tidur aja di rumah gitu ya. Iya, itu sih godaan terberat kayaknya. Kalau bulan puasa tuh pengennya tidur aja gitu. Tidur, nggak kerja gitu ya. Iya, enak banget kayaknya. Makanya dulu zaman-zaman pas bulan puasa sebulan libur tuh enak banget tuh. Oh iya. Zaman masih bocah ya kita ya. Kita ngerasain tuh zaman dulu. Pak Michael gimana? Iya, ya nggak jauh beda lah. Pasti yang sifatnya emosi ya. Marah gitu karena ya kantor yang biasanya siapa tuh ya? Biasanya siapa yang marah tuh siapa? Oh masa sih? Gue tahan marah. Tidur nggak bisa tahan gue. Kalau tidur kan udah nggak mungkin ya. Iya nggak mungkin sih. Karena pasti siangnya kerja gitu. Tapi kalau marah, nah masih mungkin gitu. Jadi ya kalau makan dan minum sama sih kayak ya sama untuk seumuran kita bisa lewat lah kalau makan minum doang gitu. Tapi emosi kayaknya masih perlu juga sih. Belajar lagi. Ya, berarti pesan-pesan juga buat teman-teman ya. Pokoknya jangan pernah pancing-pancing kita deh ya. Urusan kayak gitu tuh sensitif, apalagi bulan puasa sekarang. Kita udah emosi, kita ngantuk, kita gimana? Jadi nggak ya kita teran semuanya. Jadi situ ya. Hindarin tanya umur, berat badan. Wah, berat badan tuh bahaya tuh. Invoice itu juga. Utang ya. Aduh bahaya. Pertanyaan selanjutnya. Jawab jujur, kalian pernah nggak diam-diam batal puasa karena nggak tahan godaan haus atau lapar atau gibah atau ngerokok? Wah, kalau gue sih haus lapar kayak nggak pernah ya kayaknya gitu. Kalau gibah mungkin ya kali. Tapi dibatalin juga kan? Gibah atau ngerokok gue nggak ngerokok. Ya kayak mungkin gibah kali ya. Gibah. Mungkin ya. Gitu kalau gua gitu. Nah, Michael apa? Kalau gibah gue iya. Paling batal terhadap puasa ya. Itu batal ya. Ya gimana kan kerjaan kita ngomongin orang. Iya benar. Itu berat sih, itu berat. Gitu kan. Siapapun yang ada di berita kan statusnya kita omongin. Iya gitu kan. Nah kalau yang lainnya makan minum mungkin nggak ngerokok ya kadang-kadang lah. Kadang-kadang pernah batal gitu. Zaman dulu masih muda, masih sekolah. Gibah paling berat berarti. Terus, susah apalagi pekerjaan kita ya. Nggak tahan untuk ngomentarin orang. Sama perjalanan jauh sih. Perjalanan jauh. Oh musafir Pak. Iya. Musafir nggak apa-apa. Jauh ya dari Tangerang ke Tendian jauh itu. Iya benar. Beda ini ya. Kalau ya gibah ya gimana ya, bener sih ya, gibah kita yang kita omongin macam-macam gitu ya. Kita roasting juga macam-macam sebetulnya. Itu kadang-kadang ya jadi problema juga lah di situ ya. Cuman kalau makan minum kayaknya enggak lah ya. Even kadang-kadang ya sambil ya jalan-jalan juga dari LRT kayak gitu juga nggak bakal aus-aus juga gitu, makan segala macam masih bisa kita tahan, tapi yang itu tuh kadang-kadang
sudah tuntutan. Monggo Pak Michael. Oke, di saat bulan puasa kalian termasuk yang nggak mau berbohong atau sama saja kayak bulan-bulan ini berat ini. Oh ya Allah. Benar nih kata Akbar nih. Antara merusak keluarga atau Merusak keluarga ini bos. karir nih. Martabat lu dijual sini men. Aduh. Termasuk yang nggak mau berbohong. Kita selalu berupaya untuk tidak selalu berbohong. Iya. Ini jawaban pejabat nih, diplomatis. Jadi kan seperti yang diucapkan banyak ustadz gitu ya, Ramadan itu waktunya untuk kita bertobat. Iya, bertaubat gitu kan. Jadi mungkin tidak berbohong adalah salah satu yang harus kita pelajari. Oke, baik. Oke, lanjut. Siapa nih, gua? Ya, kalau gue sih ya pasti lah, namanya orang pasti berusaha nggak untuk berbohong ya. Tapi kalau terpaksa ya apa boleh buat gitu. Gitu. Cuman kan kadar terpaksanya itu yang misalnya kadang-kadang apa tuh? apa ya? Ya nggak tahu ya. Gue paling bohong. Gue paling buat hobi doang kali ya. Hobi ya? Iya. Misalkan gue dapat duit, gue bilangnya gue taruh atau beliin saham, padahal gue beliin yang lain gitu. Karena gue nggak bisa ngecek saham tuh. Ada gue beliin yang lain sepatu, baju gitu kan. Ya itu gue jangan nonton. Lu gimana Bar? Akbar banyak nih pasti dia. Gini. Ada yang namanya bohong jahat nih. Kalau gue biasanya white lies aja. Apa tuh? White lies tuh jadi kayak berbohong demi kebaikan. Aduh, gitu kan misalnya. Citraan ya ini aja lah intinya. Kalau misalnya ya hari ini bisa dia diajakin ngumpul nih, bukber segala macam, bisa nggak nih? Oh nggak bisa gue. Ya kan gue harus bukber sama keluarga gue. Kayak gitu kan lebih better yang dari situ gitu. Kadang-kadang hal kayak gitu ya nggak ada yang salah, ya nggak salah juga sih kalau menurut gue ya, kayak niat kita kan emang mau spend time sama keluarga gitu ya, tipis-tipis lah tapi jangan seringan juga kayak gitu. Ketika kerjaan kantor lagi banyak dan kamu ketika sholat tarawih berjamaah, biasanya sholatnya kamu ganti atau enggak? Aduh, sholat tarawih lagi. Aduh, sholat tarawih, astagfirullahaladzim. Puasa ya masih bisa batal lagi tarawih yang sunnah ya. Ini ya apa namanya? Ya ini gue confess lagi di sini. Ini gue harus confess nih, gue tahun lalu itu kayaknya enggak pernah tarawih. Jadi gue selalu kayak gini, kadang-kadang gue niatin sebelum sahur. Biasanya dulu gue tarawih itu sebelum sahur Pak. Jadi sebelum kalau nggak bisa habis sahur masih ada waktu sebelum subuh gue tarawih. Gitu. Biasanya gitu. Tahun lalu tuh nggak kecapean lah kayak gitu. Kecapean banyak ini segala macam. Jadi cuman ya tahun ini sih ya harus lah. Pastinya lah. Minimal sekali ya. Sekali juga. Hari pertama. Biasanya kan gitu orang-orang. Hari pertama rame itu masjid. Hari pertama full. Iya full. Makin kesini sepi kosong. Alasannya kadang-kadang ini apa namanya? Ada yang bilang ya kalau udah kerja kan kadang-kadang nggak sempet ya. Padahal di bawah juga pada tarawih ya. Tarawih iya di situ harusnya kita tarawih di rumah juga bisa sebenarnya, emang niat aja sih Lu gimana Mas Ai? Gue sih tarawih alhamdulillah, tapi emang gue nggak full sih. Lu nggak full ya? Jarang banget kayak gue dari tahun ke tahun full tuh jarang banget gue tarawih itu. Pasti ada aja bolongnya tuh ya, entah sehari 2 hari gitu. Pasti ada ya. Iya. Di pas lagi males atau pas lagi ada apa gitu pasti gue suka bolong juga sih. Iya, paling belum tentu ya kita dapat tarawih tahun depan. Ya mungkin waktu kecil sih gue full kali, yang masih buku catatan itu gue full tuh. Masjid catet tuh. Ustadz, sekolah iya, pas zaman sekolah tanda tangan tuh. Pas udah gede ini makin susah sih, makin berat ya. Mungkin karena pekerjaan. Karena belum lagi kan jadwal bukur banyak. Udah niat. Capek ya itu sih. Tapi gue berusaha tarawih lah gitu. Iya betul. Gitu. Gue juga berusaha. Gimana Bang Michael? Kemarin berapa kali tarawih Bang Michael? Kayak 1 kali. 1 kali. 1 kali itu udah prestasi banget. Iya karena ya itu ya sama lah kayak Akbar ya. Maksudnya karena gue kebanyakan kerja dari siang ke malam gitu kan. Jadi nyampe rumah capek, emang selalu ada niat. Ada alasan. Tapi akan menjadi alasan. Di lantai dasar kan bisa. Ya begitulah. Sama kan
Ramadan ini kita bisa. Iya. Semoga kita bisa terawih berjamaah lah. Tahun ini lah ya. Atau kan nanti malam ini ya. Oke, silakan. Oke. Di bulan Ramadan kamu jadi lebih boros atau lebih irit? Biasanya apa sih pengeluaran terbesar kamu di bulan Ramadan? Biasanya jauh lebih boros ya. Kalau gue sih paling ya makanan ya. Entah kenapa kalau bulan Ramadan niatnya berhemat malah jadi kepengen macem-macem gitu kan. Ntar beli es buah lah, kopi lah, gorengan lah, apalah gitu. Jajan-jajan sih biasanya kalau pas abis buka tuh. Bahkan sebelum buka biasanya udah niat tuh. Wah, gue buka mau pakai ini. Pas buka ternyata nggak tersentuh kan. Itu yang kadang-kadang sering kali terjadi kayak gitu kalau gue sih. Jadi ya emang gue harus akui sih kalau Ramadan tuh malah jauh lebih boros, bukan jauh lebih hemat ya. Nah, Michael gimana? Iya, kalau gue ada yang borosnya, ada yang berkurang sebenarnya. Jadi kalau makanan tuh emang lebih banyak tuh pengeluarannya. Apalagi kan kayak emosi tadi kan. Iya. Jadi kolak, semua kolak kayak pisang, ubi, nasi padang lauk 3. Terus misalnya apalagi yang boros ya, biasanya tuh kayak Ramadan udah mau lebaran gitu, beli pakaian itu kan biasanya kita jarang belanja, yang banyak mungkin akan lebih banyak gitu. Terus yang agak berkurang itu biasanya gue rokok sama kopi. Rokok sama kopi. Karena gue malam itu biasanya nggak ngopi kan. Jadi kalau ngopi itu biasanya siang. Nah ini karena siang puasa berarti gue nggak kemungkinan nggak akan beli kopi. Pasti kemungkinan lah. Ya nggak tahu malamnya gue mau ngopi kan sama teman-teman, biasanya bukber kan. Ayo ngopi dulu. Nah, kalau ini mungkin kayak biasanya sih gue kalau bulan puasa malam itu nggak ngopi lagi. Sama rokok. Nah karena siang nggak ada rokok, paling kan cuma sore doang gitu. Sore malam maksudnya. Keceplosan. Sore ya. Nanggung banget ya. Dosanya sama. Gimana Bar? Sebetulnya kalau gue malah makanan kagak boros ya. Makanan kagak boros. Tapi yang jadi bikin boros adalah tahun puasa tahun ini dan tahun kemarin adalah tahun gue perpanjang STNK, Pak. Oh iya, sama lagi gue. Iya, gue juga nih bulan ini nih. Innalillahi, bener. Udah gitu sekarang ditambah lagi ya otomatis yang dibayar THR ada ART juga yang mesti dibayar THR di situ kan. Otomatis di situ. Terus ada saudara lah, ponakan kayak gitu. Dan yang paling ngenes lagi ya progresif gitu kan. Ya ampun ya. Jadi sebetulnya kalau gue udah boros di makan aja udah tewas dah di sana. Nah sekarang coba deh balik lagi gitu ya. Sekarang ya belum tahu juga nih ya apa peluang apa sih yang usaha yang emang bisa didapetin lagi nih di bulan Ramadan. Itu sih sebetulnya yang jadi gue ini sih. Karena percuma kalau gue irit-iritin juga dulu gue irit-iritin semua gitu Pak. Percuma. Pasti akan habis gitu. Akan habis untuk kebutuhan yang kayak gitu. Mending cari sumber rezeki baru gitu ya. Iya, betul. Di situ. Kalau enggak ya kalau memang gajinya nggak bisa di-upgrade ya. Oke, lanjut. Di bulan Ramadan biasanya kamu nyiapin budget khusus nggak untuk bukber bareng teman-teman atau keluarga? Enggak sih biasanya karena gue secara bulanan emang udah ada budget buat hedon gitu ya. Jadi buat aktivitas yang bareng teman-teman itu emang udah gue anggarkan sendiri. Jadi kalau buat Ramadan biasanya sih nggak akan jauh berbeda gitu ya. Apalagi kalau bukber itu juga sifatnya kan patungan ya. Jadi kan sesuai dengan porsi makan aja gitu. Kalau keluarga juga nggak signifikan kayaknya ya. Paling juga 1-2 kali keluar. Biasanya kalau udah mudik tuh, nah baru tuh agak boncos di sana tuh. Seminggu sebelum Lebaran. Mudik ya Pak ya? Iya, biasanya kan gue mudik tuh. Jadi pas mudik, nah itu biasanya agak banyak tuh pengeluarannya karena kalau lagi makan di luar sama yang lain. Oh, udah pasti. Iya, pasti kan set selesai. Bener. Gue juga nggak ada sih budget khusus sih. Jadi biasanya let it flow aja gitu ya. Kalau ada yang ngajakin bukber ya ayo gitu. Kalau nggak ada ya gitu. Jadi nggak kayak dialokasikan pokoknya budget bukber gue sekian, enggak sih gitu. Kalau gratis lebih hayo lagi. Iya, lebih hayo lagi. Ya paling disiasatinya kalau emang udah nggak ada duit ya makan minum es teh manis aja gitu kan. Apa kan? Diri lah gitu kan. Palingnya gitu. Yang penting kan ngumpul-ngumpul ya biasanya. Betul, gitu. Ya kalau makan kan bisa dikontrol tergantung ada budgetnya apa enggak sih kalau gue. Nah, lu gimana, Bar? Kalau gue ketimbang gue bikin budget terus abis itu ternyata over budget jadi gue jadi kesel, gue jadi emosi, mending nggak usah gue budgetin sekalian. Kayak gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi gue
kadang ini ya satu hal yang gue pelajari tahun lalu gitu ya. Ketika kita terlalu strict sama budget kita gitu ya, ketika kita terlalu bikin barrier-barrier kayak gitu, terus kita ngebudgetin ketat dan itu nggak berhasil, nyesek. Gitu. Dan kesannya kayak aduh anjir duitku udah hilang berapa nih, mestinya kayak gini, mestinya kayak gitu. Udah mendingan cari sumber lain lah. Nah kayak gitu. Ini cari sumber lain deh. Tahun hari gini bos kayak gitu. Mendingan itu aja biar kita juga lebih tenang dalam kita pakai duit. Apakah kamu memiliki strategi khusus untuk mengolah godaan berbelanja secara impulsif selama bulan Ramadan? Terutama ketika terjadi diskon besar-besaran. Oke, kalau gue pribadi gini Pak, gue udah nggak tertarik lagi sih beli baju, celana, sepatu gitu. Udah nggak ini lagi sih. Udah nggak ada yang paling satu gitu ya. Gadget kopi palingan. Nah itu kalau ada lagi diskon gitu atau gimana atau biji-biji yang aneh kayak gitu. Ya itu palingan sih di sana. Karena sekarang juga rencananya jika hampers gue produksi sendiri nih sekarang nih, jadi udah inilah udah nggak ada pembelian lagi lah. Ya paling moga-moga nggak denger aja nih langganan gue nih kayak gini. Karena gue nggak bakal beli sama lu juga sekarang tahun ini. Sorry bos. Kayak gitu. Gue gimana Pak Mas Ayu? Gue juga kayak jarang sih beli baju gitu. Biasanya bini gue sih yang sering beliin gitu. Gue bukan tipikal orang yang suka belanja baju atau sepatu atau apa sih gitu. Jarang lah. Tapi kalau barang lain gitu kagak ada juga. Apa tuh barang lain? Contoh itu. Hobi. PS gitu. PS apa PS? Dulu tuh gue koleksi hobi koleksi jersey bola. Masih banyak tuh di rumah gue tuh yang ori-ori kan mahal tuh lumayan. Tapi semenjak belakangan ini, terutama semenjak pandemi sih gue jarang ya. Karena lumayan harganya sih. Gitu. Jadi kayaknya enggak. Iya. Itu malah yang ada pengen gue jual-jualin. Iya. Kayaknya enggak sih gue kalau baju enggak sih. Tahu Pak Michael mungkin nih biasanya. Baju nih. Apa kabar kalau Pak Michael nih? Gue mungkin ya benar sih. Baju lebaran aja. Gue 2 tahun terakhir baju sama. Sama tuh gue juga. Iya, jadi kalaupun belanja di pas lebaran tuh lebih kayak anak, istri ya kan? biasanya. Istri biasanya. Terus kalau nggak tahu ya kalau cowok kayaknya putih lebih atau santai, hitam, kokonya itu udah selesai gitu ya. Tinggal kadang-kadang orang nggak tahu bedanya juga. Iya, warnanya sama kok, pakai setahun sekali. Iya, gue baju koko gue dipakai cuma 2 kali setahun. Iya, Idul Fitri sama Idul Adha. Iya benar juga. Iya. Kan sayang gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau pas mau, gue nggak tergantung itu diskonan. Cuman kalau lagi butuh dan emang ada diskonnya, gue beli kayak misalnya kayak parfum misalnya, sepatu atau apa gitu, jam tangan banyak ya. Banyak juga itu sih bos, banyak juga. Kebutuhan aja misal kayak yang dibutuhkan sehari-hari aja lah gitu. Jadi kalau barang-barang yang apalagi branded kayak gue nggak terlalu juga. Nggak terlalu ya. Baik. Last question. Terakhir ya. Apakah ada nasihat atau pengalaman pribadi yang ingin kamu bagikan tentang cara mengatasi godaan keuangan selama bulan Ramadan? Ya. Apa ya? Susah juga ya, gue aja sendiri belum bisa nahan godaan gitu ya. Ya paling intinya sih ya harus ngukur kemampuan juga kali ya. Kalau mau ngapain, mau belanja kek, mau jalan-jalan, mau mudik segala macam. Ya lu mau budgetin nggak budgetin nggak masalah. Yang penting lu tahu lah kira-kira kemampuan lu berapa. Jangan sampai pakai utang aja. Kalau menurut gue prinsip gue itu aja sih. Kalau sampai harus ngutang pakai pinjol, paylater gitu, nggak usah lah udah. Gitu. Jadi pakai aja budget yang ada dari gaji kayak dari THR udah. Kalau emang cukup ya udah. Kalau enggak ya ini kan berarti ada yang harus dikurangin. Kalau gue sih simple gitu aja sih. Gitu. Michael gimana? Kalau gue tuh pengalamannya bukber. Oke. Iya, bukber tuh cukup banyak tuh sebenarnya. Dan gue termasuk orang yang suka ngadain bukber gitu. Oh gitu Pak. Iya, jadi kayak SMA, kuliah atau teman kantor lama ini, kantor lama itu, banyak geng ini, sebulan itu. penuh pokoknya tuh. Iya, biasa tuh gue kebagian kayak Mac tolong urusin dong gitu. Nah, gue suka carilah kayak gitu. Cuman emang ada banyak orang yang keberatan gitu karena secara budget kalau biasanya kita datang pas buka puasa terus
dibagi rata itu ada yang nggak kuat juga bayarnya. Iya, kalau bagi rata biasanya. Iya, bagi rata gitu. Tapi kalau gue lihat ada yang bisa diakalin, misalnya lu datang after buka puasa. Nah itu lumayan bantu tuh. Jadi kayak lu udah makan dulu di tempat lain di kantor. Biasa kan gue pernah diundang tuh kayak, tapi gue lagi nggak ada duit. Jadi ya udah gue makan aja di kantor tuh, makan di kosan. Habis itu gue baru datang setelahnya. Berarti kan ketemunya gitu, kumpul-kumpulnya. Atau emang kalau gue juga pernah bikin acaranya setelah buka puasanya. Jadi cuma kayak nongkrongnya doang. Jadi kita buka di mana, buka puasa di mana. Terus jam 8 terus baru kita ketemu. Nah itu kan kosnya jadi lebih kecil ya. Kalau ketimbang lu bayar 100.000. Nah paling ini kan lu kalau cuma nongkrong kan cuma ngeteh doang atau cuma kopi kan paling 20-30 ribu. Nah itu bisa ngebantu lah tetap menjaga silaturahmi gitu. Tetap eksis foto bareng teman-teman gitu. Tapi keuangan terjaga. Nggak boncos-boncos banget gitu. Iya. Kalau gue sebetulnya gini sih, lebih kepada ketika kita dapat yang namanya THR ya, tahun lalu kan gue belum dapat tuh, cuma pro rata banget gitu kan. Maksimalin aja itu buat yang penting-penting, kalau menurut gue buat yang wajib-wajib gitu. Kayak gue mungkin yang adanya sekian ya udah, yang waktu dulu gue fokusin buat pajak dulu. Jadinya yang wajib nggak bakal keteteran di situ. Nah baru kalau emang ada sisa atau ada gimana, barulah lu pakai buat senang-senang lah di situ. Kayak gitu sih sebetulnya. Susah sih Pak. Seringnya sih nggak pernah sisa ya. Seringnya nggak sisa masalahnya di situ. Nah ya makanya itu sih sebetulnya, jadi hati-hati yang di sana. Terus ya bukber itu juga ya salah satu ini juga lah ya, salah satu kegiatan yang menguras duit juga lah. Tapi kadang-kadang di bukber itu banyak ada reuni yang malah jadi project lah. Betul. Reuni jadi cuan lah istilahnya di situ. Nah itu kita nggak tahu. Kadang-kadang ketemu di bukber yang mana. Nah, itu misterinya di situ guys. Ini pesannya rajin-rajin lah bukber gitu. Kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duit datang belakangan. Datang belakangan hacksnya gitu ya. Tadi kata Pak Michael. Makan dulu di rumah atau di kantor, datang cuma tinggal ngeteh, kok nggak air putih aja. Air putih aja. Yang penting saya hai. Foto-foto. Silaturahmi, minta project. Oke teman-teman semua, itu tadi pertanyaan yang sudah dilemparkan tim Cuap-Cuap Cuan kepada kita semua pada hari ini ya. Buat teman-teman yang puasa, semoga semuanya lancar ya, dan keuangannya juga terjaga ya. Saya Akbar, Pak Ai, dan Pak Michael pamit undur diri. Dengerin terus Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Google Podcast, Anchor, dan Apple Podcast. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube Cuap-Cuap Cuan dan follow Instagram Cuap_Cuan. Bapak-bapak pamit.